Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Kalam Aulia, Farah Fadilah, Alda Novianti, Anjeli Patricia Samosir, dan juga Fitriana Lestari. Di sini kami ingin mempresentasikan studi kasus dari sistem basis data rental mobil. Latar belakang, saat ini dunia telah mengenal suatu teknologi yang disebut internet. Internet membawa perubahan negatif dan positif tergantung bagaimana cara kita mengambil manfaat untuk menunjang pola kerja sehingga dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik. Melalui internet, setiap orang dapat memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan kapan saja dan di mana saja. Karena internet, masyarakat dapat melakukan pemasaran dengan lebih mudah. Penyewaan mobil atau rental mobil melalui internet membuat transaksi dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, walau jarak berjauhan. Beberapa toko penyewaan mobil sekarang ini, kegiatan penyewaannya masih menggunakan selebaran kertas atau brosur untuk mempromosikan produk ke konsumen yang bersangkutan. Hal itu menyebabkan waktu yang tidak efisien karena harus menunggu penjual datang. Oleh karena itu, kami ingin merancang sebuah sistem aplikasi untuk memudahkan para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Rumusan masalah, bagaimana merancang sistem informasi untuk penyewaan mobil? Tujuannya untuk mempermudah proses penyewaan mobil yang sesuai dengan prosedur penyewaan mobil. Manfaatnya agar mempermudah dalam transaksi penyewaan mobil dan mengetahui data mobil yang siap untuk disewakan, sehingga meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien. Studi kasus, rental mobil salah satu usaha yang dapat dikelola oleh seorang atau pemilitar penasihat CV atau perusahaan terbatas PT. Rental mobil merupakan usaha yang basis usahanya menyewakan kendaraan roda 4 atau mobil. Mobil yang disewa adalah oleh pengguna atau masyarakat dari pengolah rental mobil memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi. Andi rental kendaraan memerlukan sebuah sistem informasi yang dapat membantu proses reservasi secara mudah. Pada awalnya, sistem yang digunakan pada rental mobil ini masih bersifat manual. Data reservasi kendaraan dan data diri penyewa diisikan oleh penyewa menggunakan formulir dari kertas. Hal ini membuat proses menjadi lama dan kemungkinan data yang terisi tidak lengkap. Begitu juga dengan proses pengembalian kendaraan sewa, banyaknya pegawai rental yang tidak teliti menghitung jumlah denda dan biaya sewa. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Proses lainnya yaitu pengolahan data kendaraan, data supir, dan data supplier juga masih menggunakan proses yang kurang efektif penggunaannya. Solusi yang tepat untuk menangani masalah yang terjadi di Andi rental kendaraan adalah sebuah sistem informasi yang dapat menangani proses pengelolaan data rental seperti data kendaraan, data supir, data supplier, dan data reservasi. Selain itu, sistem tersebut memiliki fasilitas pemesanan kendaraan secara online dan proses pengembalian yang dapat menghitung biaya denda berdasarkan waktu keterlambatan pengembalian kendaraan. Sistem informasi yang dirental kendaraan dibangun dengan menggunakan software framework Laravel. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan menggunakan basis data MySQL. Sistem informasi ini diharapkan mampu menangani pengolahan data kendaraan, supir, dan supplier, membantu proses reservasi, proses pengembalian, serta proses cetak nota dan laporan menjadi lebih mudah. Selain itu juga, sistem ini mampu memberikan informasi yang tepat bagi masyarakat pengguna jasa sewa kendaraan. Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara entitas yang ada dalam sistem. Dalam diagram ini, kita dapat mengetahui hubungan yang terjadi antara satu entitas dengan entitas yang lain. Diagram ini berguna nantinya sebagai dasar dalam perancangan program. Komponen yang akan dibentuk saat pembentukan IRD. 1. Entitas. Entitas adalah suatu kumpulan objek yang bisa diidentifikasi secara unik atau berbeda. Simbol entitas adalah persegi panjang. Selain itu juga, ada entitas lemah yang dilambangkan dengan persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Entitas ini disebut lemah karena tidak dapat diidentifikasikan secara unik, sehingga harus memiliki hubungan langsung dengan entitas lain. Kedua, garis atau penghubung. Garis atau penghubung adalah komponen yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram. Tidak hanya sebagai penghubung saja,
Garis juga memberikan informasi mengenai fungsi dari suatu entitas dengan entitas lainnya. Yang ketiga, relasi. Relasi merupakan hubungan antara beberapa entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi dipakai untuk menghubungkan antar entitas yang mempunyai hubungan. Untuk diketahui, dalam suatu relasi selalu terjadi proses baru yang akan menghasilkan sesuatu yang baru. Macam-macam relasi, yaitu yang pertama, relasi binary merupakan relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Relasi ini merupakan relasi yang umum digunakan. Relasi antara mahasiswa mengambil mata kuliah yang menunjukkan binary relation. Yang kedua, relasi unary merupakan variasi relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama, dan unary sering disebut dengan relasi tunggal. Yang ketiga, relasi n-ary merupakan relasi dari 3 entitas atau lebih. Relasi ini untuk menghubungkan dari 3 entitas yang dimasukkan ke relasi multi-entitas. Yang keempat, atribut. Atribut merupakan elemen yang ada pada masing-masing entitas. Tujuannya adalah untuk menjelaskan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut bisa dibagi menjadi beberapa macam, antara lain, yang pertama, atribut kunci atau key, merupakan atribut yang dipakai untuk menentukan entitas secara unik. Atribut simple ialah atribut yang memiliki nilai tunggal dan tidak dapat dipecah lagi. Yang ketiga, atribut multinilai atau multi-value. Atribut ini mempunyai sekelompok nilai untuk masing-masing entitas instan. Yang keempat, atribut gabungan atau komposit. Sesuai namanya, atribut ini terdiri dari sejumlah atribut yang lebih kecil dan mempunyai arti tertentu. Yang kelima, atribut derivatif. Atribut ini berasal dari atribut lain dan tidak harus ditulis dalam diagram. Berikut adalah HRD dari studi kasus di atas. Terdapat 4 tabel, yaitu ada tabel pelanggan, tabel sewa, tabel mobil, dan tabel rental. Tabel pelanggan terdiri dari nomor KTP sebagai primary key, ada nama, telepon, tanggal lahir, dan juga alamat. Yang kedua ada tabel sewa yang terdiri dari nomor sewa sebagai primary key, jenis mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, biaya, dan juga denda. Yang ketiga ada tabel mobil yang terdiri dari nomor polisi sebagai primary key, merek, model, dan juga tahun buat. Yang keempat ada tabel rental yang terdiri dari nomor NPWP yang sebagai primary key, jumlah mobil, nomor telepon, alamat, dan juga nama. Berikut adalah contoh pengisian dari tabel-tabel tadi. Ada tabel pelanggan, isinya adalah nomor KTP, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga alamat. Tabel rental terdiri dari nomor NPWP, nama, nomor telepon, jumlah mobil, dan juga alamat. Tabel mobil terdiri dari nomor polisi, merek, model, dan juga tahun buat. Tabel sewa terdiri dari nomor sewa, jenis mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, biaya, dan juga denda. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah dengan dirancangnya sebuah sistem informasi rental mobil, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang dirancang dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya, yakni mengurangi masalah yang terjadi dalam pengelolaan data, yang mana 1. Dengan sistem informasi yang dibuat, diharapkan dapat mempermudah pemakai dalam mengontrol masalah penyewaan mobil dan data-data akan tersimpan dengan baik. Yang kedua, dapat melakukan penyimpanan data penyewaan dan data penyewa dengan baik dan aman sehingga dapat mempercepat dalam proses pencarian data dan proses penyewaan. Yang ketiga, dapat mempermudah bagian penyewaan atau admin dalam pembuatan laporan. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.